Selanjutnya mengenai bunga majemuk nominal. Kalau tadi yang kita kerjakan adalah bunga tunggal dan bunga majemuk dengan satuan yang selalu tahunan. Jadi selalu bunganya dihitung periodenya setiap 1 tahun. Jadi perhitungan bunganya itu dihitung setiap 1 tahun. Jadi baru 1 tahun nanti bunganya dihitung, kemudian diikutkan ke periode yang berikutnya kalau memang masih di situ dan nggak diambil gitu. Jadi ngitungnya tahunan. Bagaimana jika ngitungnya itu nggak per tahun gitu? Jadi kalau ngitungnya misalkan 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali sudah dihitung, dicek ini hasilnya, atau 6 bulan sekali sudah dihitung bunganya, terus diberikan kepada penabung misalkan. Nah, itu bagaimana menghitungnya? Itu masuk di kategori bunga majemuk nominal. Bunga majemuk nominal itu ketika periodenya tidak 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu bisa terjadi beberapa kali pembungaan atau beberapa kali perhitungan bunga. Nah, ini suku bunga pada kasus ini disebut suku bunga nominal gitu ya. Jadi dibayarkan lebih sering, nggak cuma dibayar 1 kali setahun, tapi bisa beberapa kali. Nah, misal simbol untuk suku bunga yang dibayarkan M kali setahun adalah I dalam kurung M, tapi di atas, indeks M-nya di atas. Nah, M-nya bilangan bulat positif. Terus nanti suku bunganya akan dibagi menjadi I pangkat M bukan pangkat sih ya, I M per M gitu ya. Jadi harus hati-hati sedikit. Meskipun dia dibayarkan M kali setahun, bunganya bukan I saja, tapi I-nya harus dibagi dengan M-nya gitu. Kalau contoh suku bunga nominal 10%, konversi 3 bulanan. Kalau dia itu konversinya 3 bulanan, berarti 1 tahun itu dibayarkan sebanyak 4 kali, maka M-nya pakai yang 4, bukan yang 3. Jadi M-nya pakai yang 4 ya. Setahun dibayarkan M kali. Jadi M itu berapa kalinya setahun. Jadi kalau dihitung 6 bulanan, berarti M-nya bukan 6, tapi M-nya adalah 2. Karena kalau 6 bulanan berarti setahun dibayarkan 2 kali gitu ya. Kemudian suku ini tidak berarti setiap 3 bulan diberi bunga 10%, tapi setiap bulan diberikan 2,5% setiap bulannya gitu. Lah Bu, apa nggak sama aja toh? 10% setahun langsung dengan 2,5% setiap 3 bulan. Oh, nggak sama. Nggak sama. Karena kita pakainya adalah bunga berbunga, bunga majemuk. Semakin sering terjadi perhitungan bunga dan diberikan hasil pembungaannya, maka otomatis dananya akan semakin besar gitu ya. Jadi semakin sering periode pembungaan, maka nilainya juga akan semakin banyak gitu. Nilainya semakin banyak. Kemudian ini, misalkan ada suku bunga nominal 12%, konversi 1 bulanan, berarti M-nya adalah 12 karena 1 tahun dia melakukan perhitungan bunga atau diberi bunga atau dilakukan perhitungan bunga sebanyak 12 kali, sehingga suku bunganya per bulan 1% gitu. Beda antara 12% setahun dengan 1% tiap bulan. Nanti hasilnya terakhir akan beda gitu ya. Kemudian ini penjelasannya. Nah, seperti ini. Berarti ini kalau misalkan tahun kedua gimana, tahun ketiga bagaimana, dan seterusnya. Atau ini bukan tahun sih, ini 3 bulan pertama dapatnya sekian, 3 bulan kedua dapatnya sekian, 3 bulan berikutnya dan seterusnya. Jadi pangkatnya juga selalu naik gitu ya. Ini contohnya. Nah, kalau misalkan suku bunganya 10%, hitunglah uang Andi setelah 1 tahun jika dihitung dengan menggunakan bunga majemuk tahunan dan majemuk konversi 3 bulanan. Silakan dibandingkan di sini ya. Nah, uangnya Andi 1 juta. Kemudian kalau dihitung menggunakan bunga majemuk tahunan atau bunga efektif, dapatnya adalah 1.100.000, tapi kalau menggunakan bunga majemuk tahunan yang konversi 3 bulan berarti kan M-nya 4. Suku bunganya 0,10 juga dibagi 4, modalnya 1 juta. Ternyata ketemunya adalah 1.103.813. Berarti kan lebih banyak, ya kan? Nah, lebih banyak gitu. Jadi, meskipun sama-sama bunga majemuk, tapi antara dihitung tahunan dengan dihitung M kali setahun itu jelas berbeda ya. Ini rumusnya.
Kemudian ini sudah ya, kira-kira seperti itu. Nilai akumulasi deposito ini juga, ini kalau 2 tahun bagaimana? Nah, lebih dari 1 tahun ya, bukan berarti kalau kalau dihitungnya periodenya 4 bulanan, berarti nabungnya nggak boleh lebih dari setahun, enggak, ya boleh. Kalau lebih dari setahun gimana? Ya tinggal mengalihkan tahu berapa tahunnya. Kalau misalkan 2 tahun ya tinggal ini 4 yang di atas ini kalikan 2. Ini kalau 10 tahun ya tinggal ini kalikan 10. Jadi ada 10 tahun. 4 periode kali 10 tahun. Jadi setiap tahunnya itu 4 kali. 4 kali pembungaan. Jadi tinggal kali 10 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Silakan dipelajari sisanya. Untuk yang bagian latihan ini sudah ada sudah ada jawabannya. Kemudian untuk yang bagian tes formatif bisa Anda kasih ditaruh di forum, nanti di posting ya, silahkan. Saya setelah ini akan lanjut ke kegiatan belajar yang kedua, pemajemukan berkelanjutan.